Manusia memberikan masalah, Tuhan memberikan solusi. Manusia selalu punya kendala, tetapi Tuhan selalu punya kendali. Manusia suka mengekspresikan rasa cinta, rasa benci, tetapi Tuhan selalu mengekspresikan rasa cinta. Itulah yang dapat kita maknai dari apa yang terjadi dengan hidup dua rasul besar yang hari ini kita rayakan di dalam gereja. Hari raya Rasul Petrus dan Rasul Paulus, dua rasul besar dalam gereja, itu persis setelah kita merayakan hari raya Pentakosta, hari raya tubuh dan darah Kristus, hari raya hati kudus Yesus, dan hari ini hari raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Santo Petrus dan Santo Haleluya, haleluya. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Manusia memberikan masalah, Tuhan memberikan solusi. Manusia selalu punya kendala, tetapi Tuhan selalu punya kendali. Manusia suka mengekspresikan rasa cinta, rasa benci, tetapi Tuhan selalu mengekspresikan rasa cinta. Itulah yang dapat kita maknai dari
apa yang terjadi dengan hidup dua rasul besar yang hari ini kita rayakan di dalam gereja, Petrus dan Paulus. Frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Petrus sering dipandang sebagai peletak dasar gereja, karena kepadanya lah gereja itu diberikan dasar untuk dibangun. Dan dalam Injil pada hari ini kita menemukan kepada Petrus Yesus memberikan mandat, engkau adalah Kefas, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, Allah mau tidak dapat menghancurkannya. Itulah kenapa gereja itu kokoh kuat sampai sekarang, bahkan ketika dunia itu selalu diterpa dan digiring oleh perubahan yang membuat manusia terlempar, gereja tetap kokoh dan kuat. Atau walaupun gereja itu sering diancam, dianiaya, dibenci dan bahkan dibakar, ia tetap bisa tumbuh kuat. Kenapa? Dia didirikan di atas dasar bukan kekuatan manusia, tetapi kekuatan ilahi. Tadi saya menjanjikan bahwa bagaimana kita memaknai dan kenapa gereja menempatkan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus, dua rasul besar itu, pada saat setelah kita merayakan Pentakosta, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, Hari Raya Hati Kudus Yesus, dan hari ini Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Pertama, gereja itu lahir pada saat Pentakosta, dan gereja lahir di dunia sebagai lembaga kerajaan Allah yang pusatnya di surga. Dunia ini cuma cabang. Makanya Yesus selalu bilang, kerajaanku bukan dari dunia ini, tapi dari surga. Tapi Tuhan mau supaya kerajaan surga itu hidup di dunia ini, dan kita yang hidup di dunia ini terarah kepada kerajaan surga. Maka untuk menjamin gereja ini sebagai lembaga Tuhan yang ada di dunia, Tuhan coba membangunnya di atas dasar manusia dan dunia. Itulah kenapa diberikan Petrus. Kalau kita berpikir dari segi Tuhan, kan ngapain kasih manusia yang lemah dan rapuh untuk urus ini gereja? Ngapain panggil pastor yang lemah dan rapuh untuk urus ini gereja? Kenapa tidak Tuhan sendiri saja yang atur? Tapi dengan itu Tuhan mau menunjukkan bahwa gereja juga lembaga manusia. Lembaga Tuhan yang ada di dunia yang juga dihuni oleh manusia dan perlu diurus oleh manusia. Itulah kenapa Petrus itu dipilih. Tapi Tuhan punya jaminan untuk menguatkan manusia-manusia yang menghidupkan gereja. Maka setelah diberikan Roh Kudus untuk gereja itu sah didirikan di dunia, maka Tuhan memberikan bekal untuk gereja itu bisa hidup. Yaitu apa? Tubuh dan darah Kristus. Maka kalau mau gereja itu hidup, harus sering mencicipi tubuh dan darah Kristus. Karena gereja kemudian kita mengerti sebagai tubuh mistik Kristus. Kalau gereja adalah tubuh mistik Kristus, maka gereja hanya bisa hidup dengan mencicipi tubuh darah Kristus. Maka kalau menjadi Katolik dan tidak pernah misa, itu tidak cocok jadi Katolik dan gereja ini tidak kuat. Kenapa gereja Katolik kuat? Karena misanya. Tiap hari kita misa. Itulah yang membuat gereja itu kokoh, kuat, tahan banting dan tahan uji. Kekuatan rohani. Kemudian selain dibekali dengan tubuh dan darah Kristus, sakramen utama di dalam gereja, Tuhan juga memberikan jaminan untuk darah dan air selalu mengalir dari hati Yesus ketika gereja mengalami kesulitan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Karena darah dan air yang mengalir dari lambung Yesus adalah simbol sakramen-sakramen gereja. Dan dalam gereja Katolik, kenapa ada banyak sakramen? Karena itu adalah simbol kerahiman Allah untuk mengalirkan kekuatan ilahi. Maka dalam gereja Katolik penuh dengan sakramen. Dan orang Katolik harus mencicipi sakramen supaya gereja Katoliknya hidup. Nah, kamu cari di gereja lain, ada sakramen enggak? Tidak ada. Cuman gereja Katolik yang punya sakramen. Sakramen itu seperti menu atau makanan rohani yang disupport oleh Allah untuk kita cicipi supaya jiwa kita kuat, sehingga gereja ini bukan hanya hidup sebagai sebuah bangunan megah, tapi terutama sebagai sebuah kekuatan jiwa yang kuat, tahan banting dan tahan uji dan tidak mudah rapuh. Nah, kenapa hidup manusia itu gampang mudah rapuh?
Atau kenapa lembaga-lembaga lain di dunia ini gampang rapuh, tapi gereja ini sudah 2000-an tahun tidak pernah musnah atau rapuh dan tidak akan pernah musnah. Kenapa? Kekuatannya adalah Roh Allah. Nah, pada titik inilah kita bisa coba menjawab pertanyaan. Salah satu hal yang disinggung dalam jumpa orang muda Katolik di Sumbawa adalah kenapa anak-anak kita seperti stroberi, tampak menarik dan mempesona, tapi jiwanya mudah rapuh dan loyo. Anak-anak kita kelihatan oke dari segi penampilan, tapi diterpa masalah sedikit langsung down, loyo, rapuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, pertanyaannya, kenapa punya jiwa seperti ini? Karena mereka membangun hidup bukan di atas kekuatan rohani, tapi di atas kekuatan penampilan dunia. Sekarang ini kalau mau dianggap hebat harus penampilan oke, walaupun pendapatan kurang. Fisik oke, roh lemah. Tadi malam juga saya singgung waktu misa di rumahnya Pak Danion di Gebang. Coba lihat kita punya anak-anak tentara, badan kekar, fight oke, mau olahraga jam 12 siang, jam 2 siang tetap kuat, tangguh. Giliran diputusin pacarnya atau pacarnya direbut orang, langsung down. Seperti hidup itu sudah tidak ada gunanya lagi. Bahkan sampai ada yang bunuh diri. Kenapa jiwanya begitu lemah dan gampang rapuh? Karena membangun hidup bukan di atas kekuatan rohani, tapi kekuatan fisik. Nah, sekarang ini kan lagi musim sambut baru. Pesta ada di mana-mana. Dan 1 minggu bisa beberapa kali pesta. Kita bisa melihat ada orang yang seperti tidak capek-capeknya joget. Dari kemah ke kemah joget ukur kuat. Kapan capeknya? Tapi coba suruh dia doa rosario, dengar kitab suci, dengar khotbah, langsung tek kayak mayat. Dan inilah yang terjadi dengan anak-anak muda kita. Nanti tanya frater. Waktu kita JOMK, giliran sesi semua pada seperti mayat berdiri, lemah, loyo. Gitu giliran lagu, statue, langsung bangkit semua. Dan tidak ada capek-capeknya. Nah, kenapa begini Bapak Ibu? Padahal hidup itu kalau mau bicara bahagia bukan tergantung pada kehebatan fisik dan penampilan manusiawi. Pada ketangguhan jiwa. Nah, saya bicara ini sebenarnya karena supaya aroma JOMK juga membias di dalam hati Bapak Ibu dan anak-anak kita. Bapak Ibu jangan menipu keadaan. Kita sedang mengalami masalah besar dalam hidup berkeluarga dan hidup anak-anak kita. Kita punya anak-anak yang tidak punya karakter yang kuat. Gampang layu dan loyo ketika ada masalah. Maka iman itu diharapkan untuk dibangun. Makanya kita bicara itu membangun iman yang militan di generasi stroberi. Bagaimana mereka tetap membangun pribadi yang tangguh dan militan dengan iman yang tangguh dan militan, supaya apapun bentuk terpaan zaman tetap fight, kuat, tahan banting dan tahan uji. Nah, inilah yang saya maksudkan ketika kita bicara tentang dunia memberikan masalah, Tuhan memberikan solusi. Manusia punya kendala, Tuhan memberikan kendali. Manusia suka menebarkan kebencian, tapi Tuhan menebarkan cinta. Contoh, Petrus dalam bacaan pertama. Herodes menaruh rasa benci kepadanya. Hanya karena supaya disukai oleh banyak orang, maka dia memenjarakan Petrus. Tapi Petrus ini kan pribadi yang kuat. Kuat pribadinya, kuat imannya. Kita tahu bahwa Petrus itu tahan banting. Dia juga tidak sempurna-sempurna amat mengikuti Yesus. Kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia tidak baik. Plan gitu. Sebentar-sebentar dia bicara baik atas nama Allah, sebentar-sebentar dia bicara atas nama iblis. Jadi kalau dalam Injil kita mendengar, itu sebagian dari keseluruhan cerita. Ketika dia mampu menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus bilang apa? Petrus, engkau hebat. Bukan engkau, tapi Tuhan yang berbicara dalam dirimu. Tapi kalau kita baca selanjutnya, kemudian ada cerita. Ketika Yesus bicara tentang penderitaan Yerusalem, dia bilang apa? Sekiranya hal itu tidak terjadi pada dirimu. Yesus langsung marah, hanyalah engkau iblis. Engkau berbicara tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Jadi begitu mudah dia mobile gitu. Tidak hebat-hebat amat juga. Tapi dalam bacaan pertama kita menemukan bahwa ketika dia sudah dipenjarakan, Tuhan mengutus malaikat
untuk menuntun dia, membuka pintu penjara, membawa dia keluar. Dia kaget. Jadi kalau ada kerohanian di dalam diri Bapak Ibu, masalah apapun yang menerpa kita dan diberikan orang untuk kita, Tuhan selalu memberikan solusi dengan mengirim malaikatnya. Sehingga tidak usah takut sebenarnya, yang penting kuatkan iman. Kemudian begitu juga Paulus. Paulus ini pribadi yang mungkin lebih jahat dari OMK zaman sekarang. Hari ini juga kan OMK Santo Paulus Mataram merayakan Pesta Pelindung. Dan yang baca tadi itu juga adalah seksi kepemudaan Paroki Paroki Santa Maria Immaculata Mataram OMK Santo Paulus. Nah, tadi kan saya kasih pertanyaan begini pertama. Apa yang dimaksud dengan orang muda menuju kekudusan dan apakah orang muda bisa kudus? Priska, jawab dong. Priska, apakah orang muda bisa kudus? Hah? Saya tanya dia karena dia tidak ikut JOMK kan. Yang ikut JOMK, moga-moga masih ingat. Ada Stella mereka di atas. Stella, apakah orang muda bisa menjadi kudus? Priska, jangan tertawa saja. Ya, kalau orang muda saja bisa menjadi kudus, apalagi orang tua ya. Orang tua kan kurang terkontaminasi dengan dosa daripada seperti anak-anak muda kan. Hidupnya lebih tidak teratur. Orang tua kan lebih teratur. Tapi kadang-kadang ada orang tua yang lebih muda daripada anak muda. Sudah menikah, sudah punya cucu, bisa jadi dia punya lipstik dan bedak itu lebih tebal penampilannya daripada anak-anak muda. Tidak tahu mau cari perhatian siapa lagi ya. Kadang-kadang penampilan ibu-ibu itu lebih ngeri daripada anak-anak. Benar kan? Kita tidak tahu mau cari perhatian siapa lagi gitu. Tapi ini yang paling penting bahwa semua orang punya peluang untuk menjadi kudus. Tapi bukan di dunia ini kita menjadi orang kudus. Petrus dan Paulus itu orang masa mudanya rusak juga. Tapi kemudian menjadi orang kudus. Paulus itu paling keji kejahatannya. Provokator ada di dia. Pembunuh ada di dia. Lengkaplah. Jauh lebih baik daripada itu kalah jauh sama Karol. Karol itu lebih kalem, cool. Tapi Paulus itu paling rusak. Tapi kemudian dia jadi orang kudus kan, rasul besar. Karena apa? Tuhan kan tidak suka melihat kejahatan dan kelemahan. Tuhan hanya suka lihat kita punya hati yang terbuka dan kembali kepada Allah. Itu jauh lebih penting. Sehingga seberapa berat pun dosamu, yang penting ada hati terbuka kembali kepada Allah. Makanya Darius itu di dalam salah satu sinetron pernah bilang apa? Tidak ada orang yang bisa menjadi suci tanpa berbuat dosa. Dan Santo Paulus sendiri yang bicara apa? Di mana dosa bertambah, di situ rahmat berlimpah. Kenapa? Dosa membuat kita bisa kelimpahan rahmat. Yang penting jangan lupa berbalik dan kembali kepada Allah. Ingat Petrus waktu Yesus memberikan mereka banyak ikan di laut, dia kan dalam keadaan telanjang. Lalu ketika melihat Yesus datang, dia tersungkur. Dia bilang apa? Tuhan, pergilah, aku ini orang berdosa. Jadi Bapak Ibu, kita semua menjadi kudus dan punya potensi menjadi kudus kalau kita punya rasa dan kesadaran sebagai orang berdosa. Maka ke gereja itu karena kita merasa berdosa, bukan karena kita suci dan kudus. Maka orang muda bisa menuju kekudusan, itu maksudnya. Orang muda jangan hanya urus dunia dengan hidup. Jangan karena masih muda kamu tidak pergi doa rosario, tidak pergi pendalaman kitab suci, tidak datang misa, tidak ke gereja. Datang juga, kamu punya banyak masalah hidup daripada orang tua yang perlu dibingkai oleh kekuatan roh Allah supaya tetap tangguh, kokoh dan kuat. Memberikan roh hidup di dalam diri kita seperti Petrus dan Paulus. Jadi Bapak Ibu, kemudian hari raya Santo Petrus dan Santo Paulus kita rayakan sekarang setelah beberapa rentetan hari raya tadi, itu karena Tuhan mau mendirikan gerejanya di dunia di atas dasar manusia, dan kita semua adalah batu-batu hidup di tangan Tuhan untuk membuat gereja ini terbangun, tersusun dan hidup. Jadi kita ini batu bata di tangan Tuhan. Tapi kita akan menjadi betul-betul batu bata kalau tidak ada roh hidup di dalam diri kita.
Tapi kalau ada Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita, kita akan menjadi batu penjuru. Walaupun dibuang oleh dunia, kita akan menjadi batu penjuru. Seperti Petrus dan Paulus, mereka memang dibuang oleh dunia, tapi dipakai oleh Allah lalu menjadi batu penjuru. Petrus menjadi dasar gereja. Paulus menjadi penginjil yang membawa gereja itu keluar dari lingkup budaya Yahudi. Dan Paulus kemudian adalah rasul para bangsa. Kalau kita lihat di gambar yang ada di meja perjamuan, tidak ada Paulus di situ. Dia masih pergi pesiar dan tidak jelas waktu itu. Tapi kemudian dia menjadi rasul para bangsa, karena dia adalah rasul yang berani keluar dari lingkup budaya Yahudi untuk mewartakan Injil ke budaya yang lain. Makanya Paulus adalah rasul yang ngotot untuk kalau mau jadi pengikut Yesus tidak perlu disunat seperti budaya Yahudi. Yang penting dia dibaptis. Dan Paulus inilah yang membuat kita mengenal Kristus. Kalau tidak ada mantan penjahat ini, kita tidak mengenal Kristus, karena tidak ada orang yang berani membawa Injil ini keluar dari lingkup Yahudi. Dan saking besarnya rasa cinta Paulus kepada Injil, dalam bacaan kedua pada hari ini, dia menulis tentang aku dipakai oleh Allah untuk mewartakan Injilnya sampai di garis akhir. Dan Paulus ini selalu bicara begini, celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Paulus inilah yang selalu mengatakan, baik atau tidak baik waktunya, wartakanlah sabda Allah. Dan itulah yang dia lakukan dan dia alami dalam hidup. Bapak Ibu Saudara-saudari, Petrus dan Paulus adalah dasar gereja dan contoh untuk kita mewartakan Injil di tengah dunia. Kalau mau gereja itu hidup, punya iman yang kuat dengan menimba sakramen-sakramen gereja. Dan kalau mau gereja itu hidup di dunia, teruslah mewartakan Injil seperti yang ditampakkan oleh Santo Paulus. Ingat, gereja Katolik punya 4 sifat, yaitu 1, kudus, katolik, apostolik. 1, karena punya 1 pemimpin, yaitu Yesus sebagai kepala. Kudus, karena gereja Katolik gereja untuk orang berdosa dan kita ke gereja untuk dikuduskan. Katolik bersifat umum dan universal. Itulah kenapa ajaran Katolik itu umum dan universal. Dan kita diminta untuk mencintai semua orang tanpa batas. Dan yang terakhir, apostolik adalah gereja para rasul. Gereja kita dibangun dan hidup di atas dasar para rasul. Dan inilah kenapa hari ini gereja memberikan hari raya Rasul Petrus dan Rasul Paulus, 2 rasul besar dalam gereja. Itu persis setelah kita merayakan hari raya Pentakosta, hari raya tubuh dan darah Kristus, hari raya hati kudus Yesus, dan hari ini hari raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Santo Petrus dan Santo Paulus, doakanlah kami selalu dan gerejamu untuk tetap tumbuh, berkembang dan berjuang di tengah dunia dewasa ini, supaya tetap tangguh dalam iman dan juga militan dalam mengekspresikan iman. Semoga Tuhan memberkati kita.